Ya, Ya, bismillah. Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Baik. Alhamdulillah. Ya, bismillah. Ini hari apa? Cek, cek. Surat dua. Bentar ya. Ya, ya. Kalau misalnya udah mute. Ya, bismillah. Gua ulangin. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Selasa ya, PJJ kita ketiga. Hari ini kita akan, tadi pagi kita sudah mengerjakan tugas pendidikan Pancasila. Nah, sekarang kita akan beralih ke pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah mengadakan ulangan harian tentang materi bola-bola coklat. Dari materi yang sebelumnya, ada yang mau ditanyakan? Ah, kira-kira pelajaran di bab 5 yang kalian ingat itu pelajarannya tentang apa saja kemarin? Ada yang bisa menyebutkan? Tentang membuat membuat apa ayo? Membuat poster ya. Kemarin kita di bab 5 itu kita membahas tentang jual beli. Yang orang yang berjualan membutuhkan poster untuk menarik para pelanggannya. Ya, di sana juga kita sudah belajar bagaimana cara membuat poster yang menarik agar para calon pembeli kita itu tertarik dengan apa yang kita jual. Nah, selain itu, selain poster juga kita mempelajari tentang tata cara wawancara. Kalian sebagai reporter, ya, kalian mewawancarai pedagang ya. Kemarin seperti kita sudah praktek di sekolah. Kalian mewawancarai pedagang, maka pedagang ini bisa kita sebut sebagai apa? Ada yang masih ingat? Kalau yang mewawancara itu disebut dengan reporter atau wartawan. Kalau yang diwawancarai disebut juga sebagai nara. Narasumber. Ah, bagus, Masya Allah. Sebagai apa tadi? Coba ulangi. Narasumber. Ya, narasumber. Jadi narasumber ini adalah yang memberikan kita informasi. Kita bertanya, maka ada yang memberikan informasi. Maka orang tersebut disebut juga narasumber. Bukan hanya pedagang yang sebagai narasumber. Misalnya kalian pas di jalan, kalian tersesat, kalian bertanya kepada orang yang kalian temui. Nah, dia ngasih tahu, oh kamu mau pulang ke arah Cilincing Bakti 6 ya. Nanti kalian lurus, nanti belok kanan. Nah, orang yang memberitahu kalian itu juga disebut narasumber. Pak polisi bisa jadi narasumber, ibu bapak guru yang ada di sekolah, orang tua kalian, bahkan teman-teman kalian pun juga bisa
disebut narasumber jika mereka memberikan informasi yang kalian butuhkan, yang kita butuhkan. Itu dari pembelajaran bab 5. Maka di sini kalau misalnya kalian penasaran ataupun kalian ingin tahu, ya jangan malu untuk bertanya ya, untuk bertanya ke siapapun. Entah itu kalian melihat sesuatu yang menarik, misalnya kunjungan ke museum, kalian mau tahu tuh itu gimana sih sejarahnya, boleh kalian bertanya ke petugas di sana. Jadi di sini kalian berlatih untuk berani dan berlatih mental kalian untuk mencari tahu tentang informasi yang ingin kalian ketahui. Nah, sekarang kita beralih ke bab 6. Awas, awas. Awas, Bab ini 6 belajar. sudah dibuka bukunya halaman 31. Udah. Nah, apa judulnya? Judulnya apa itu? Tersesat. Ada nggak di sini yang Judulnya pernah tersesat? satu. Ada yang pernah Tidak. tersesat? Nggak ada, alhamdulillah. Ya, jangan sampai Nah, itu. tersesat ya. Kalau misalnya, kalaupun kalian qadarullah ya, nggak ada yang tahu tanpa kita ketahui, tiba-tiba kita tersesat. Nah, apa sih yang pertama kalian lakukan itu? Tanya kepada orang. Benar, bertanya Bertanya kepada orang. orang. Nanyanya apa? Nanyanya gimana? Alam. Ya, sesuai dengan tujuan kalian ya bertanyanya. Misalnya kalian tersesat karena pengen pulang ya, kalian tanya. Nah, ini yang perlu kalian harus hafal. Jadi kalian sebelum mulai sekarang itu harus tahu alamat rumah kalian. Jadi ketika kalian tersesat, maka kalian bisa bertanya kepada orang, memberi apa? Memberikan informasi yang kalian ketahui tentang rumah kalian. Jadi bisa ngasih unjuk. Namun juga harus hati-hati dalam bertanya, jangan sampai nanti kamu malah dibawa sama orang ya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kalian menemukan kantor polisi ataupun pos satpam, lebih aman bertanya kepada mereka daripada harus sembarang orang. Tapi nggak apa kalau misalnya ke sembarang orang, dan itu juga harus diperhatikan, jangan asal ya, jangan sampai kalian mau diajak-ajak. Nah, sekarang coba dilihat yang ada di cover di situ ada gambar ya. Di situ ada gambar apa saja yang kalian lihat? Bukan. Gambar apa aja Orang. kita? Ada Ada orang ya, orang. banyak orang, ada apa Ada lagi? yang berjualan. Ada yang berjualan, ada apa lagi? Kerja. Ada yang bekerja, ya, ada yang bawa koper. Tapi ada satu gambar yang membuat kita tertarik. Itu gambar siapa tuh? Gambar apa? Berjualan. Jualan. Ada lagi yang Membaca buku. Membaca ah, buku koran. ada yang baca buku koran. Tapi yang bikin kita tertarik itu ini ada anak kok nangis dia di sini. Kira-kira kenapa dia kok bisa nangis? Sesat. Sesat. Tersesat. Iya, sesuai judulnya ya, tersesat. Bisa jadi dia itu lagi pergi sama orang tuanya. Itu seperti di tempat umum ya. Kira-kira tuh tempatnya di mana itu? Ada yang tahu nggak? Lokasinya di mana itu kira-kira? Coba dilihat gambarnya tuh. Di mana? Pasar. Di Pasar. pasar. Dilihat tuh ada kendaraan yang parkir di situ tuh. Kendaraan apa tuh? Sepeda. Sepeda. Mana ada sepeda? Lihat di belakang itu Ini di paling atas tuh. Ada yang lagi parkir apa itu? pelabuhan. Ah, Pelabuhan. benar, benar, ya. Itu ada kendaraan parkir ya, ada kapal. Itu berarti tempat parkir kapal. Itu apa namanya? Pelabuhan. Pelabuhan. Benar, pelabuhan ya. Jadi itu lokasinya adalah di pelabuhan. Pelabuhan ada yang jualan, ada lihat koran itu tentang kapal kayaknya. Terus ada yang baru turun dari kapal.
Nah, ternyata ada anak yang tersesat di situ. Tersesat, dia menangis, mungkin dia bingung, pengen ngapain. Nah, di sini kita lihat di bawah tujuan pembelajarannya sesuai dengan judul. Kalian satu, kalian mampu berpendapat dalam diskusi, dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh. Terus kalian dapat berbicara dengan volume suara yang tepat, kalian mampu menuliskan pendapat. Nah, jadi dibuka halaman 132. Sudah. Sudah. Dah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah dibuka halaman 132. Nah, pernah nggak kalian itu pergi ke suatu tempat dan lupa arah? Misalnya kalian main sama teman-teman kalian, kalian Pernah. jalan aja, tahu lupa pulangnya kemana. Ada yang pernah kayak gitu? Kenapa? Nah, Kenapa? pernah ya. Atau ada yang pernah jalan-jalan misalnya ke mall ya, karena mall itu luas banget, tiba-tiba terpisah atau bersama orang tua kalian. Ternyata orang tua kalian itu bingung mau keluarnya tuh lewat mana. Ada yang pernah kayak gitu? Saya Pak. Pernah ya, jujur Bapak juga pernah ya. Bapak itu paling nggak hafal kalau lokasi mall itu. Kalau misalnya Bapak masuk sendiri itu bakal nanya keluarnya lewat mana. Karena mall itu luas, pintunya juga banyak. Kita masuk dari mana, keliling-keliling, nggak tahu baliknya kemana aja. Nah, ketika kalian tersesat, bagaimana perasaan kalian? Sedih, senang, atau gimana? Ketawa sendiri-sendiri? Bisa. Ya, pastinya bingung ya, sedih, bingung juga. Tapi, nah di sini yang kita akan pelajari, jangan sampai kalian sedih ketika kalian apa atau bingung ya, atau bingung, jangan sampai kalian terlihat bingung di depan orang banyak. Ketika kalian bingung, langsung ke satpam atau ke orang yang terpercaya atau bisa ke kantor polisi terdekat itu untuk bertanya arahnya. Jangan sampai kalian terlihat sangat bingung, sangat cemas sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang jahat ya jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya di halaman 133, simaklah pengumuman ini. Kenapa bangunan? Coba baca, Bapak minta siapa nih? Rizky Susanto, coba Rizky Susanto dibaca. Yang lainnya sambil menyimak. Penumpang di jalur 3 dari arah timur akan melintas kereta api Semarang dari Murangga. stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Harap hati-hati dan tidak melintas di jalur 3. Bagus. Coba sekarang baca Nagita. Coba dibaca Nagita. Ini kan kedengeran. Ting-tong, 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 ting-tong. Penumpang yang kami hormati di jalur 3 dari arah timur akan melintas kereta api Tunggaharga dari Turangga. stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Harap berhati-hati dan tidak melintas jalur 3. Ya, udah ya cukup ya. Nah, lihat. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Pernah nggak dengar kayak gitu di stasiun? Nah, biasanya jadi sebelum ada pengumuman itu biasanya ada suara yang buat orang tertarik. Jadi fungsi suara itu Pak, itu adalah udah berapa, Pak? 133. Pak. 133. Jadi suara itu adalah fungsinya untuk menarik perhatian terlebih dahulu.
Nah, ada intronya ting tong ting tong ting tong ting tong. Penumpang yang kami hormati, di jalur 3 dari arah timur akan melintas kereta api Turangga dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhir stasiun Bandung. Harap berhati-hati dan tidak melintas di jalur 3. Nah, itu ya. Jadi itu adalah sebuah teks pengumuman yang biasa di disiarkan ketika ada kereta ya. Di situ satu ada informasi kereta datangnya dari mana, terus nama keretanya apa, keretanya itu dari stasiun mana, tujuan akhirnya stasiun mana, dan ada juga peringatan di situ. Ketika kereta lewat, hati-hati jangan melintasi di jalur 3 atau jangan sampai kalian masuk ke rel ya. Tapi biasanya yang Bapak lihat sekarang itu sebelum masuk rel atau kita mau nyebrang itu sudah ada penjaganya, ada gerbangnya. Jadi untuk mengantisipasi agar penumpang-penumpang ini tidak sembarangan menyeberang. Bahkan kalau di KRL sekarang sudah dibangun eh, terowongan penyeberangan ya agar lebih aman. Jadi tidak langsung lewat relnya. Nah, itu. Jadi itu adalah pengumuman di stasiun kereta. Kalau tadi di cover atau di halaman depan tadi berada di pelabuhan, ini sekarang ada di kereta api. Nah, di stasiun kereta api ini termasuk fasilitas umum ya, yang mana di situ tuh banyak orang-orang berkumpul. Nah, kenapa sih kalau ada di sini ya? Karena bisa jadi, nah, karena kita berdesak-desakan, itu bisa mengakibatkan kita eh, terpisah pada orang tua kita. Ya, maka harus hati-hati ketika bersama orang tua di tempat umum. Jangan sampai kita terpisah dengan orang tua kalian. Selanjutnya dibuka halaman 134. Sudah dibuka. Nah, di situ ada gambar penumpang dilarang. Yang pertama itu gambar apa itu? Gambar apa itu yang pertama? Rice cooker. Yang kedua gambar panci. Yang ketiga gambar teko. Jadi artinya apa sih itu? Penumpang dilarang bawa apa itu? Dibawa ah bisa jadi di situ kita nggak boleh bawa barang-barang elektronik yang besar ya atau alat-alat masak tidak boleh bawa. Kenapa? Karena takutnya membuat kereta itu jadi sempit atau di situ kita tidak boleh masak. Cuman ya jarang ya kita masak itu ada di kereta kecuali kereta kereta dapur kereta ya kita bisa masak di situ. Nah, sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau begitu, silakan dikerjakan tugas bahasa Indonesia di halaman 134. Itu disilang, Pak. Ya, disilang. ditandain, dicentang ya. Menurut kalian, di mana pengumuman seperti ini biasa dibacakan? Di dalam kereta api atau di dalam stasiun kereta api? Silakan dipilih. Apakah ada di dalam kereta apinya atau di Pak, itu stasiun? digambar, Pak. Digambar tidak usah digambar ya, langsung ditulis aja. Ditulis soal, terus dipilih, dicentang ya. Lindungi gampang nih. Ini. Berarti itu ada 3 nomor. Yang kedua, mengapa penumpang dilarang melintas di jalur 3? Ada kereta mau lewat, jalur 3 sedang rusak. Mana menurut kalian tadi yang sesuai dengan bacaan sebelumnya? Dicentang salah satu yang benar. Terus yang ketiga, mana tempat yang pernah kalian kunjungi?
kalian boleh memilih lebih dari satu. Nah, yang ketiga, itu kalian boleh pilih lebih dari satu. Mana tempat yang pernah kalian kunjungi? Terminal bus, pelabuhan, bandara, atau stasiun kereta api. Sudah? Nah, ya, silakan dikerjakan di buku tulis. Kalau sudah, di foto yang jelas ya, terlihat tulisannya dengan yang ini nih, ini yang Bapak tampilin di gambar ya di layar. Nih. Nah, jawabannya misalnya menurut kalian di manakah pengumuman seperti ini biasa dibacakan? Dibacakannya di mana? Di dalam stasiun kereta api misalnya dikasih centang. Tuh ya. Bisa. Yang ini juga ditulis. Ini ditulis. Ditulis. Yang ini boleh memilih lebih dari satu. Boleh kalian centang dua, tiga, atau misalnya sudah pernah ke semuanya, boleh centang semuanya. Paham? Sudah paham? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Alhamdulillah. Nanti untuk IPAS ulangan harian kayak kemarin ya, Bapak share linknya, kalian kerjakan di HP dalam bentuk game seperti kemarin. Ya, jadi setelah bahasa Indonesia selesai, Pak. nggak usah cepet-cepetan. Kalian baca yang teliti ya, yang teliti nggak usah buru-buru supaya dapat hasilnya bagus. Jadi setelah bahasa Indonesia, kalau sudah kirim fotonya, lanjut dibaca-baca dulu ya sebelum game atau ulangan IPAS-nya dimulai. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Saya nggak ada buku bahasa Indo. Boleh pakai buku lain. Boleh, nggak apa-apa. Pak, itu dikasih ya. Buku bahasa Indonesia masih... Kenapa? Pak, itu dikasih garis nggak, Pak? Buku Nggak usah dikasih garis, nggak Panjangnya apa-apa. juga dipoto. Oke. Yang IPAS-nya nggak usah ya, yang IPAS-nya nggak usah. Yang IPAS udah masuk ke data Bapak otomatis, jadi tidak perlu dipoto. Yang Pancasila juga Pak dipoto. Pancasila yang tadi pagi ya dipoto ya, yang Pancasila. Yang belum dikirim tugas Pancasila silakan dikirim. Udah Pancasila ada di grup. sekalian Ya, Pak. ya. Kalau sudah. Terima kasih sudah mengirimkan Dikotakin tugasnya. nggak Pak? Kenapa? Pak, Kenapa? dikotakin nggak? Nggak usah. Nggak apa-apa, nggak usah dikotakin. Tapi kalau misalnya mau dikotakin juga boleh, jadi bebas ya. Semudahnya bagaimana? Oh, dikotakin. Kotakin boleh, nggak apa-apa. Dikotakin boleh, tidak dikotakin juga boleh. Silakan pilih mana yang lebih mudah. Jangan lupa nanti fotonya difotokan dengan jelas agar tulisannya ini lebih jelas Bapak bacanya. Dikasih nomor, boleh nggak apa-apa dikasih nomor. Ada 3 nomor ya berarti situ. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akhiri ya videonya karena ini terbatas. Cuman dikasih waktu sebentar doang, nanti keburu mati. Terima kasih yang sudah hadir, Bapak akhiri. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu, bentar, Bapak foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, foto lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan yang mau keluar.